karakteristik ini memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lain. Seseorang penyandang profesi dapat disebut profesional manakala elemen-elemen inti itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupannya. Hasil studi beberapa ahli mengenai sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik profesi itu menghasilkan kesimpulan. Yang pertama, kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Dalam kerangka ini, pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang penyandang profesi. Yang kedua, memiliki pengetahuan spesialisasi. Pengetahuan spesialisasi adalah sebuah kekhususan penguasaan bidang keilmuan tertentu. Siapa saja bisa menjadi guru, akan tetapi guru yang sesungguhnya memiliki spesialisasi bidang studi dan penguasaan metodologi pembelajaran. Yang ketiga, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. Pengetahuan ini bersifat aplikatif, di mana aplikasi didasari atas kerangka teori yang jelas dan teruji. 4. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan. Seorang guru harus mampu berkomunikasi sebagai guru dalam makna apa yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Dan yang kelima, memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri. Istilah mandiri di sini berarti bahwa kewenangan akademiknya melekat pada dirinya. Pekerjaan yang dia lakukan dapat dikelola sendiri tanpa bantuan orang lain, meski tidak berarti menafsirkan bantuan atau mereduksi semangat kolegialitas. Baik, selanjutnya yang keenam, mementingkan kepentingan orang lain. Seorang guru harus memberikan layanan kepada anak didiknya pada saat bantuan itu diperlukan, apakah di kelas, di lingkungan sekolah, bahkan di luar sekolah. Yang ketujuh, memiliki kode etik. Kode etik ini merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam bekerja. Kedelapan, memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas manakala terjadi malpraktik. Seorang guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat atau sanksi dari atasannya. Yang kesembilan, mempunyai sistem upah, maksudnya adalah standar gaji. Dan yang ke-10, budaya profesional. Budaya profesi bisa berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbol-simbol profesi lain. Selanjutnya, jenis pendekatan institusional. Pendekatan institusional memandang profesi dari segi profesi institusional atau perkembangan asosional. Maksudnya, kemajuan suatu pekerjaan ke arah pencapaian status ideal suatu profesi dilihat atas dasar tahap-tahap yang harus dilalui untuk melahirkan proses perlembagaan suatu pekerjaan menuju profesi yang sesungguhnya. H.L. Wilensky mengemukakan 5 langkah untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan. Yang pertama, memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu atau full time, bukan pekerjaan sambilan. Sebutan full time mengandung makna bahwa yang menyandang profesi menjadikan suatu pekerjaan tertentu pekerjaan utama. Yang kedua, menetapkan sekolah sebagai tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan. Jenis profesi tertentu hanya dilakukan atau dihasilkan oleh lembaga pendidikan tertentu pula. Misalnya hakim, jaksa, dan pengacara dihasilkan oleh fakultas hukum. Dokter dihasilkan oleh fakultas kedokteran, dan sebagainya. Yang ketiga, mendirikan asosiasi profesi. Bentuk asosiasi itu bisa bermacam-macam, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau perhimpunan tersebut.
PGRI misalnya mempunyai lembaga bantuan hukum atau LBH yang pendiriannya dimaksud untuk memberikan perlindungan terhadap guru. Sayangnya, saat ini LBH PGRI tidak pernah terdengar lagi. Yang kelima, mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan. Kode etik merupakan norma-norma yang menjadi acuan seorang penyandang pekerjaan profesional dalam bekerja. Sedikit berbeda dengan Wilensky, TK Plau mengemukakan 5 tahap memprofesionalkan suatu pekerjaan. Yang pertama, menetapkan perkumpulan profesi. Perkumpulan profesi merupakan sebuah organisasi yang keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang seprofesi atau seminat. Yang kedua, mengubah dan menetapkan pekerjaan itu menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud ini adalah bahwa pekerjaan itu dibutuhkan masyarakat, umumnya dalam bentuk jasa atau layanan khusus yang bersifat khas. Yang ketiga, menetapkan dan mengembangkan kode etik. Kode etik merupakan norma-norma yang menjadi acuan perilaku. Kode etik ini bersifat mengikat bagi penyandang profesi dalam makna bahwa pelanggaran kode etik berarti mereduksi martabat profesinya. Dan yang keempat, melancarkan agitasi untuk memperoleh dukungan masyarakat. Dukungan di sini bermakna pengakuan. Tidak jarang pula suatu organisasi atau kelompok profesional mempunyai kekuatan khusus yang diperhitungkan masyarakat penguasa. Yang kelima, secara bersama mengembangkan fasilitas latihan. Fasilitas latihan merupakan wahana bagi penyandang profesi untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya menuju sosok profesi yang sesungguhnya. Tahap-tahap untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan tidak mutlak dilakukan secara rigid, artinya tidak mutlak harus menetapkan pekerjaan terlebih dahulu, melainkan dapat diawali dengan mendirikan sekolah-sekolah atau universitas sebagai wahana pendidikan. Kemudian, jenis pendekatan perlembagaan yaitu pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik yaitu pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh negara atau pemerintah. Suatu pekerjaan dapat disebut profesi jika dilindungi oleh undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan suatu negara. Menurut M. Friedman, pengakuan atas suatu pekerjaan menjadi suatu profesi sungguhan dapat ditempuh melalui 3 tahap. Yang pertama, registrasi. Registrasi adalah suatu aktivitas di mana jika seseorang yang ingin melakukan pekerjaan profesional terlebih dahulu rencananya harus diregistrasikan pada kantor registrasi milik negara. Yang kedua, sertifikasi. Sertifikasi mengandung makna jika hasil penelitian atau persyaratan pendaftaran yang diajukan oleh calon penyandang profesi dipandang memenuhi persyaratan, kepadanya diberikan pengakuan oleh negara atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Bentuk pengakuan tersebut adalah pemberian sertifikat kepada penyandang profesi itu. Dan yang ketiga, lisensi. Dan lisensi ini mengandung makna bahwa atas dasar sertifikat yang dimiliki oleh seseorang, barulah orang tersebut memperoleh izin atau lisensi dari negara untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.